kita ambil pelajaran dari alam sekitar kita. Kita lihat air di sungai, ada kala pasang, betul, ada kala surut, ada kala pasang, dan ada kala surut. Air lautan begitu juga, ada kala gelombangnya besar, ada kala gelombangnya kecil. Begitulah kita hidup. Kita lihat, Bu, teringat saya ada satu cerita. Pada zaman dahulu kala ada seorang wanita yang luar biasa parasnya, cantiknya. Ketika sedang beranjak masa baliknya, ibunya bertanya kepada wanita tersebut. Yang wanita tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Sampailah wanita tersebut masa balik, masa sampai untuk menikah ataupun kawin. Ditanyai oleh ibunya, Bu, wahai anakku, apakah engkau mau kujodohkan? Apa jawaban anak gadis tersebut? Wahai ibundaku, aku terima perjodohan tersebut. Dengan siapa saja engkau jodohkan diriku, aku tidak pandang bulu. Aku patuh kepada orang tua. Bu, kalau dulu memang sedemikian, betul. Masalah perjodohan, silakan dulu. Tapi kalau sekarang Pak Imam, kalau kita mau jodohkan anak kita, nampaknya berat. Kita jodohkan sama seorang ustadz, betul. Tak tahu dirinya di HP-nya calonnya sudah 7. Betul. Itu wanita dulu, Bu. Apa yang dijodohkan, apa yang dikatakan orang tuanya, mengikuti. Itulah perbedaan wanita anak gadis zaman dahulu dan anak gadis zaman sekarang. Lantas dijodohkanlah wanita tersebut, anak gadis tersebut, dengan orang kaya yang luar biasa. Kawinlah orang kaya tersebut dengan anak gadis tersebut. Setelah kawin beberapa bulan menjelang, ada suatu malam sedang bermalam, tiba-tiba pintunya diketuk dari luar. Ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Apa kata suaminya? Bu, buka Bu pintunya, Bu. Kadang BLT datang. Kadang Bu Datuk datang kirim BLT. Bukalah Bu pintunya. Dibuka pintunya oleh istrinya. Begitu dibuka, dilihatnya orang tua, orang laki-laki yang bajunya koyak-koyak, celana compang-camping, sedang menangis kelaparan. Wahai Tuhan, apa maksudmu datang ke rumahku? Ada pengemis tersebut. Sedang dimakan oleh pengemis tersebut, makanan tersebut, tiba-tiba suaminya datang. Bu, apa yang kau berikan kepada pengemis tersebut, Bu? Wahai ayahanda, pengemis ini sangat lapar. Lantas kau sama siapa minta izin? Mengapa kau berikan makananku pada dia? Tiba-tiba, Bu, diambil makanan tersebut, dilempar di atas kepala pengemis tersebut. Pengemis tersebut pun berjalan dengan berkerahan air mata, bercucuran air mata. Pengemis tersebut berjalan di kegelapan malam, hilang di kegelapan malam. Lantas asbab kejadian malam itu, sepasang suami istri tersebut pun sering ribut dan ribut tiap malam menjadi ribut. Akhirnya, Bu, istrinya dicerai. Yang wanita tersebut dicerai. Singkat kata, wanita tersebut pun menikah kembali, kawin lagi dengan seorang laki-laki yang lebih kaya daripada laki-laki yang pertama tadi.
Setelah menikah dengan suami yang kedua, Bu, maka kejadiannya seperti kejadian yang pertama. Sedang-sedang malam, kalau bahasa kita, Bu, kira-kira jam 1 lewat lah, yang kita kira-kira mau bubuk, mau tidur, tiba-tiba pintunya rumah diketuk kembali. Di luar rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu dibuka pintunya oleh istrinya, dibukalah pintunya, terlihat si pengemis di depan pintu dengan baju yang koyak, compang-camping, celana yang koyak. Pengemis tersebut menangis merintih, memohon yaitu agar diberikan makanan. Sang istri tersebut masuk ke dalam kamar, minta izin dulu kepada suaminya. Wahai suamiku, di depan rumah ada seorang pengemis yang beberapa hari katanya belum makan, dan hari ini datang tempat kita untuk meminta makanan kepada kita. Wahai istriku, kata suaminya, masuklah kau ke dalam dapur, ambil makanan, ambil minuman, dan ambillah pakaian yang layak untuk pengemis tersebut, dan berikanlah amplop untuk diberikan sangon kepada pengemis tersebut. Luar biasa suami yang kedua, Bu. Tetapi yang herannya, Bu, ini istrinya begitu melihat di depan pintu tersebut pengemis, terus menangis tak henti-hentinya, menangis. Setelah diberikan makanan, minuman, baju sepasang, dan pesangon amplop, masih menangis sampai malam menangis. Lantas suaminya bertanya, wahai istriku, mengapa kau menangis? Saya lihat dari semenjak kau melihat pengemis tersebut, kau menangis tak henti-henti. Apa yang kurang dengan sedekah kita? Makanan sudah kita berikan kepada pengemis tersebut, minuman sudah kita berikan, bahkan baju pun sudah kita berikan, pesangon amplop sudah kita berikan pada pengemis tersebut. Wahai suamiku, apakah kau tak lihat itu yang datang tadi itu? Wahai suamiku, itulah suamiku yang pertama dulu. Suamiku yang pertama dulu, yang kejadiannya semacam malam ini. Datang seorang pengemis, tetapi pada waktu itu aku tidak minta izin padanya. Aku berikan makanan pada pengemis tersebut, minuman, pakaian. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Makanan dicampakkan di atas kepala pengemis tersebut. Maka aku menangis melihat, ternyata dialah suamiku yang dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah hidup kita mengambil dari pelajaran. Lihat, laut selalu bergelombang, tapi gelombang tersebut ada besar, ada kecil. Air sungai ada kala pasang dan ada kala surut. Maka kita hidup ketika kita kaya, ketika punya pangkat jabatan, belum tentu pangkat dan jabatan, kekayaan tersebut akan selalu menyertai kita. Betul? Betul ibu-ibu? Betul, Pak. Maka inilah, dan kita yang miskin, belum tentu kita akan selalu miskin. Kita yang miskin, ini kadang-kadang kita takut Pak Imam. Ini Pak Imam kalau diminta sumbangan untuk dana maulid, panggil ustadz, penceramah, kadang-kadang kita kurang keyakinan. Apa sebabnya Pak Ustadz kurang keyakinan? Karena kita tidak ingat hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi Pak Ustadz? Mana kasa malun minas sadaqah. Tidak akan kurang sedekah tersebut, harta tersebut daripada sedekah. Tak akan kurang harta bila kita berikan harta tersebut di jalan Allah. Malahan Bu, bila kita ingin kaya, berbanyak bersedekah. Hari ini kenapa kehidupan kita morat-marit, poranda-porandi? Karena kita garis miring, orang kampung sana pelit,
Kalau di sini tidak. Insya Allah ini wajah-wajah kita wajah dermawan semua, amin. Wajah-wajah yang ahli surga dengan asbab sedekah. Garis bawahi, tak akan kurang harta tersebut bila kita bersedekah. Ingat, harta tak akan bawa kita sampai mati. Tapi apabila sudah kita sedekahkan kepada jalan Allah, insya Allah akan menemani kita di alam kubur.